Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu diambil dari kata kataba, tapi dimajhulkan. Kutiba diwajibkan. Dia bentuk katanya itu pasif, ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya majhul. Jadi fi'il madhi tapi bentuknya majhul. Jadi diwajibkan atau ditetapkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan atau telah diwajibkan kepada kalian asyam, puasa. Nah, muncul kata-kata syam di sini nih, yang akan menjadi pembahasan kita nanti. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. La'allakum itu harfu tarji, tattaqun bentuknya fi'il mudhari. Mudhari itu dia mempunyai sifat atau zamannya hadir wal mustaqbal. Tattaqun, semoga kita bertakwa. Jadi bukan hanya ketakwaan itu ketika di bulan Ramadan, tapi setelahnya pun harus kita pegang teguh. Ya, tattaqun zamanil hadir wal mustaqbal. Jadi continue. Sadaqallahul azim. Nah, kalau kita ingin membahas kata-kata syam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, muncul kata-kata syam atau saum. Saum atau syam. Saum dan syam mempunyai akar kata yang sama, yaitu dari soma yasumu, sauman atau syaman. Ya, kalau kata-kata saum itu terdapat satu kali dalam Al-Quran, yakni surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Nah, kalau syam itu 9 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, uniknya kalau syam dan antara syam dan saum ini mempunyai tadi akar kata yang sama, ya, yang ini menjadi pengertian dari puasa itu sendiri. Ya, pengertian puasa, akar katanya itu soma yasumu sauman, ya, atau syaman, nanti muncul kata itu. Dalam bahasa, dari segi bahasa artinya adalah al-imsak. Nah, imsak itu apa artinya? Menahan atau memegang. Amsaka yumsiku, megang. Kalau secara istilah, yakni al-imsaku min jami'il muftirat. Kalau kita jelaskan lebih jauh, menahan diri an jami'il muftirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari itu sudah syuruk, ya. Jadi terbit fajar, jam berapa itu terbit fajar? Ya, sholat subuh lah, ya. Ketika azan dikumandangkan berarti itu sudah masuk waktu subuh atau fajar, terbit fajarnya. Nah, itu sudah tidak boleh makan dan minum. Kemudian ila ghurubis syamsi, ghurub maghrib, terbenam matahari. Jam berapa itu maghrib? Ya, sekitar pukul 6.15 kalau sekarang, ya, karena kan berubah waktunya. Nah, jadi pengertian puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan
min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, itu pengertian puasa. Lalu kemudian apa rukun puasa? Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Niat itu jelas wajib, innamal a'malu bin niyah, ya. Niat itu di dalam hati, tapi kita kuatkan secara lisan. Kalau kita biasanya sudah terbiasa tuh setelah sholat tarawih itu Bilal itu sama-sama mengajak kita untuk mengucap niat untuk puasa esok hari. Bagaimana itu niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang bilang ramadhana, ada yang bilang ramadhani. Ya, enggak apa-apalah. Yang ramadhani hadhihi sanati, kalau ramadhana hadhihi sanata. Tidak perlu diperdebatkan. Yang penting niat itu sendiri. Nawaitu, aku berniat sauma, berpuasa godin esok hari. An adai fardhi syahri, yakni puasa wajib fardhi syahri ramadhani, bulan puasa atau bulan Ramadan, hadhihi sanati, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, jadi itu ya, niat itu wajib, jangan lupa. Kemudian yang kedua, imsak itu sendiri, puasa itu sendiri, ya. Jadi tadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada yang bilang satu lagi, yaitu orang yang berpuasanya, so'im, ya. So'im atau so'imah. So'im itu pelaku puasanya, orang yang berpuasanya. Fa'ilun, ya, orang yang berpuasa. Ya, kalau laki-laki so'im, kalau perempuan so'imah. Kemudian apa syarat puasa itu? Syarat puasa yang pertama tentu harus orang muslim, ya, orang Islam. Islam agamanya, muslim orangnya, ya, muslimun. Kalau orangnya banyak, muslimun, nah begitu. Satu orang muslim, tentu orang Islam. Kalau orang non muslim, ya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan, karena ini diwajibkan hanya orang-orang yang beriman. Bentuknya juga tadi panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, terhadap orang-orang mukmin, orang beriman, yaitu mempunyai amal qorib, mutawasid dan ba'id. Maksudnya ya itu kata nida itu, panggilan itu memiliki makna memanggil yang dekat, memanggil yang menengah, memanggil yang jauh. Jadi semua kalangan dapat, walaupun tingkat keimanannya berbeda-beda. Yang kita bisa saksikan itu ketika memasuki bulan Ramadan, antusias orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ada yang bahkan dari sholat maghrib itu sudah ngetik sejadahnya itu, nah, saking semangatnya, ya. Jadi tidak dibedakan masalah level keimanannya. Kemudian yang kedua, berakal. Tentu kalau syarat melaksanakan puasa ya harus berakal. Kalau orang gila itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, ya, dia harus berakal. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh dalam artian, baligh itu diambil dari kata bahasa Arab juga, balagha artinya sampai, artinya wasolah, ya. Kalau laki-laki biasanya itu sudah tumbuh rambut di daerah tertentu, sama perempuan juga seperti itu. Tapi perempuan kan lebih cenderung biasanya sudah halangan, ya, haid gitu. Kemudian dalam sikap sudah mulai dewasa, mukallaf lah. Kemudian yang ketiga yakni sehat, mampu, ya. 3, 4 sehat, mampu, tuh itu dalam ayat berikutnya nanti disebutkan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Nah, jadi bagi orang sakit boleh tidak puasa, terhutang bahasanya, ya. Kemudian aw ala safarin, tidak dalam keadaan musafir atau perjalanan jauh. Boleh kalau misalkan mau tidak puasa ketika mau melaksanakan perjalanan,
tapi nanti wajib qadha. Kemudian yang terakhir itu bagi perempuan yang sedang halangan haid atau setelah melahirkan nifas, ya, nah itu juga menjadi syarat ya puasa. Kalau misalkan sedang halangan haid atau nifas, tidak diwajibkan untuk puasa. Baik anak-anakku sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah pengertian puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran jazilan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.